Halo semua, semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami dengan materi 3 akan menjelaskan mengenai break-even point dari segi rupiah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Absen 6, Oktaviani Lulut Setiawati dengan NIM 20156130048. Absen 7, Niluh Damayanti dengan NIM 20156130058. Absen 8, Nimade Riknayani dengan NIM 20156130063. Absen 9, Hastika Herani dengan NIM 20156130068. Absen 10, Ana Agung Sidiah Chandrika Widiatnyani dengan NIM 20156130073. Adapun submateri yang kami akan jelaskan mengenai break-even point, yaitu yang pertama, pengertian break-even point, yang kedua, komponen break-even point, yang ketiga, rumus break-even point, dan yang keempat, contoh soal break-even point. Apa itu break-even point? Break-even point atau nama lain dari analisis titik impas diartikan sebagai suatu keadaan atau titik di mana perusahaan dalam kegiatan operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Singkatnya, break-even point adalah titik impas antara besar jumlah laba dan biaya suatu perusahaan dalam posisi yang sama atau seimbang, sehingga dalam prosesnya tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Untuk dapat menentukan analisis break-even point atau BEP, biaya yang terjadi harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dan bertambah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen break-even point dibagi menjadi 3. Yang pertama, fixed cost merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja, biaya penjualan mesin, dan lain-lain. Yang kedua adalah variable cost, merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah selling price, merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Rumus BEP rupiah ada dua. Yang pertama, BEP rupiah sama dengan total fixed cost per harga jual per unit dikurang variable cost dikali harga jual per unit. Yang kedua, BEP rupiah sama dengan FC per 1 dikurang VC per P. Keterangannya, BEP artinya break-even point, FC artinya fixed cost, VC artinya variable cost, P artinya harga jual per unit. Untuk contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pertama dari materi break-even point dari segi rupiah. Di sini kami memakai rumus yang pertama, yaitu break-even point rupiah sama dengan total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang variable cost dikali harga jual per unit. Misalnya, fixed cost suatu toko lampu adalah 200.000. Variable cost-nya yaitu 5.000 per unit dan harga jualnya yaitu 10.000 per unit. Jadi, break-even point sama dengan 200.000 dibagi 100.000 dikurang 5.000 kali 10.000 sama dengan 400.000. Maka penjualan yang harus diterima agar terjadi break-even point adalah 400.000. Sekian, terima kasih. Halo, saya Hastika Herani akan menjelaskan contoh soal 2. Suatu bisnis untuk memproduksi suatu produk membutuhkan biaya tetap 8.000
dan membutuhkan biaya variabel 200 per unit, serta produknya dijual dengan harga 300 per unit. Rumusnya, BEV rupiah sama dengan fixed cost per 1 min variable cost per P atau harga per unit. BEP rupiah sama dengan 8.000 per 1 min 200 per 300 sama dengan 24.000. Maka uang penjualan yang harus diterima agar terjadi BEP adalah 24.000.